Materi kali ini mengenai anggaran biaya overhead. Pembahasannya adalah pengertian, tujuan, penyusunan anggaran, faktor-faktor, dan contoh soal. Apa sih arti dari biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua, secara umum dan khusus. Secara umum, anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai alat pedoman kerja, pengorganisasian kerja, dan pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Secara khusus, 1. Mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat. Dengan demikian, anggaran biaya overhead pabrik berguna sebagai dasar penyusunan anggaran harga pokok produksi, anggaran harga pokok penjualan, dan anggaran kas. Selanjutnya, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus mencakup perincian tentang 1. Jenis barang yang dihasilkan. Yang kedua, jumlah barang yang diproduksi. Yang ketiga, departemen tempat di mana biaya dialokasikan. Yang keempat, tarif biaya overhead pabrik per satuan kegiatan. Yang kelima, waktu kapan produksi dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan berbagai hal berikut. 1. Penanggung jawab perencanaan biaya. Dalam hal ini, penanggung jawab perencanaan biaya perlu ditegaskan adanya prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau prinsip biaya departemen langsung. Yang kedua, penentuan jumlah biaya diserahkan kepada masing-masing departemen yang persetujuannya dapat dilakukan oleh departemen yang bersangkut. Yang ketiga, pengawasan biaya overhead pabrik. Perlu diperhatikan pengalokasian biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP. Satu, anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya standar pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh perhitungan anggaran BOP. Sebuah gedung dipakai bersama oleh pabrik, bagian administrasi umum, dan bagian administrasi penjualan. Luas gedung 1000 meter persegi yang penggunaannya dibagi sebagai berikut.
pabrik 600 meter persegi, administrasi 100 meter persegi, penjualan 300 meter persegi. Totalnya adalah 1000 meter persegi. Biaya depresiasi per tahun sebesar 5 juta. Yang ditanyakan, berapa besarnya biaya overhead pabrik atau BOP yang berasal dari biaya depresiasi? Cara menghitungnya, besarnya BOP itu 600 dari pabriknya itu, dan per 1000 dari totalnya, dikali biaya depresiasi yaitu sebesar 5 juta, dan hasilnya adalah 3 juta. Selanjutnya, soalnya yaitu biaya overhead pabrik tahun 2017 pada Departemen Produksi dan Departemen Jasa sebesar 65 juta dengan rincian sebagai berikut. BOP Departemen Produksi yang terdiri dari Departemen Produksi 1 yaitu 30 juta, Departemen Produksi 2 20 juta, dan totalnya adalah 50 juta. Selanjutnya, BOP Departemen Jasa, yaitu yang terdiri dari Departemen Jasa A sebesar 5 juta, Departemen Jasa B 6 juta, Departemen Jasa C 4 juta, dan totalnya adalah 15 juta. Diketahui juga di sini adalah pemberian jasanya, yaitu untuk pemberian jasa A ke jasa B yaitu 10%, pemberian jasa A ke jasa C adalah 15%, jasa A ke produksi 1 adalah 30%, jasa A ke produksi 2 adalah 45%. Jasa B untuk ke jasa C yaitu 20%, jasa B ke produksi 1 30%, jasa B untuk ke produksi 2 yaitu 50%. Nah, untuk jasa C dialokasikan ke produksi 1 sebesar 60%, jasa C untuk ke produksi 2 yaitu 40%. Dan diketahui juga jumlah produksinya adalah 5.000 unit. Yang ditanyakan, berapa besarnya tarif BOP Departemen Produksi? Sehingga kita harus mencari pembebanan BOP-nya dulu. Dan untuk menjawabnya, kita harus membuat tabel pembebanan BOP. Contoh tabelnya sebagai berikut, yang terdiri dari BOP sebelum alokasi. Nah, angkanya itu dapat dari yang diketahui dari soal. Nah, selanjutnya kita hitung alokasi masing-masing departemen. Nah, untuk menghitung alokasi dari jasa A ke jasa B, itu ada persentasenya. Itu dapat dari atas yang telah diketahui dari soal. Selanjutnya dikali dengan BOP sebelum alokasi. BOP sebelum alokasi itu sebesar 5 juta. Nah, dan hasilnya itu untuk alokasi dari jasa A ke jasa B sebesar 500.000, dari jasa A ke jasa C 750.000, dari jasa A ke produksi 1 sebesar 1.500.000, dari jasa A ke produksi 2 sebesar 2.250.000. Nah, untuk perhitungan ke bawahnya juga sama, yaitu alokasi dari jasa B ke jasa C itu 20% dikali 6.500.000, yaitu sebesar 1.300.000. Produk dari jasa B ke produksi 1 30% dikali 6.500.000 sebesar 1.950.000. Dari jasa B ke ke produksi 2 yaitu sebesar 3.250.000. Selanjutnya untuk alokasi dari jasa C ke produksi 1 yaitu 60% dikali 6.050.000, hasilnya 3.630.000. Dan dari jasa C ke produksi 2, 40% dikali 6.050.000, hasilnya 2.420.000.
Karena yang ditanyakan hanya BOP Departemen Produksi, maka yang kita hitung hanya Departemen Produksinya saja, yaitu produksi 1 sebesar 37.080.000 dari totalnya, dan produksi 2 sebesar 27.920.000. Nah, totalnya yaitu 65 juta. Nah, untuk mencari tarif BOP, rumusnya yaitu BOP dibagi jumlah produksi. Nah, untuk mencari tarif BOP Departemen Produksi 1, yaitu dari total produksi 1 dibagi jumlah unitnya yang telah diketahui dari soal, yaitu sebesar 5.000 unit. Maka hasilnya 7.416. Nah, untuk tarif BOP Departemen Produksi 2, yaitu dari total produksi 2 dibagi 5.000 dan hasilnya 5.584. Contoh soal 2, yaitu PT Serdadu memproduksi dua produk, yaitu produk X dan produk Y. Kedua produk diproses melalui dua departemen produksi dan departemen jasa. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan. Di sini diketahui biaya overhead pabriknya untuk departemen produksi 1, yaitu jumlah biayanya 12 juta, terus jumlah DM hanya 63.000, Departemen Produksi 2 jumlah biayanya 9 juta dan jumlah DM hanya 33.000. Departemen Jasa 1 jumlah biayanya 3 juta dan jumlah DM hanya 9.000. Departemen Jasa 2 jumlah biayanya 2.400.000 dan jumlah DM hanya 7.500. Selanjutnya diketahui juga penggunaan hasil kegiatan Departemen Jasa. Di sini pemakaian jasanya produk 1 yang diberikan kepada jasa 1 yaitu sebesar 45%, produk 1 yang diberikan jasanya kepada jasa kedua yaitu 35%, produksi 2 yang diberikan jasanya kepada jasa 1 yaitu 40%, dan produksi 2 yang diberikan jasanya ke jasa kedua yaitu 45%. Jasa 1 yang diberikan pemberian jasanya ke jasa 2 yaitu sebesar 20%, dan pemberian jasa 2 ke jasa 1 yaitu 15%. Di sini ada petunjuk yaitu angka satuan terkecil dibuatkan dalam puluhan, kecuali untuk pernyataan nomor 3 atau tarif BOP. Dimintanya adalah menghitung besarnya BOP keseluruhan masing-masing departemen produksi setelah menyerap BOP dari departemen jasa. Terus yang kedua, menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap satuan kegiatan. Untuk menjawabnya, kita bikin persamaan X dan Y. Persamaan X itu dapat 3 juta dari departemen jasa 1 dan 20% dari jasa kedua. Dijadiin desimal. Dan untuk persamaan Y-nya itu 2.400.000 dari departemen jasa kedua dan 15% dari jasa pertama. Selanjutnya kita hitung X-nya, yaitu 3 juta ditambah 0,20 dikali 2.400.000 ditambah 0,15X. Jadi persamaan Y-nya kita masukkan ke persamaan X. Dan untuk menghitungnya, 3 juta ditambah 0,20 dikali 2.400.000 terus ditambah 0,20 dikali 0,15, dan hasilnya yaitu X sama dengan 3 juta ditambah 4.800.000 ditambah 0,03X. Selanjutnya 0,03X kita pindah ruaskan ke kiri, jadi X dikurang 0,03X sama dengan 3.480.000. Hasilnya 0,97X sama dengan 3.480.000
X sama dengan 3.480.000 dibagi 0,97 sama dengan 3.587.630. Setelah kita mencari X-nya, kita mencari persamaan Y-nya, yaitu 2.400.000 ditambah 0,15 dikali X-nya yang tadi 3.587.630. Maka hasilnya 2.400.000 ditambah 583.144,50. Maka Y hasilnya adalah 2.938.144,5. Terus kita bulatkan, maka hasilnya 2.938.145. Setelah kita mencari persamaan Y, kita mencari BOP Departemen Produksi setelah menyerap BOP dari Departemen Jasa. Kita bikin tabel dulu. Di situ ada anggaran BOP, angkanya dapat dari soal yang tadi ketahui, yaitu sebesar 12 juta dan 9 juta. Dan untuk alokasi BOP Departemen Jasa 1 itu sebesar 1.614.434 dapat dari 45% dikali 3.587.630. Selanjutnya untuk Departemen Produksi kedua itu hasilnya 1.435.52 dapat dari 40% dikali 3.587.630. Dan untuk Departemen Jasa keduanya yaitu hasilnya 1.028.351 dapat dari 35% dikali 2.938.145. Dan untuk Departemen Produksi kedua itu hasilnya 1.322.165 dapat dari 45% dikali 2.938.145. Dan selanjutnya kita totalin semuanya menjadi BOP neto. Untuk Departemen Produksi 1, hasilnya adalah 14.642.785. Dan untuk Departemen Produksi 2, totalnya adalah 11.757.217. Selanjutnya, kita menghitung tarif BOP masing-masing Departemen Produksi. Untuk Departemen Produksi 1, yaitu dari BOP neto Departemen Produksi 1 dibagi jumlah DMH sebesar 63.000 yang telah diketahui dari soal. Maka hasilnya adalah 232,43 per DMH. Selanjutnya kita cari Departemen Produksi 2, yaitu dari BOP neto Departemen Produksi 2 dibagi jumlah DMH sebesar 33.000 DMH, maka hasilnya 356,28 per DMH. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.